Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Di sini kita akan membahas tentang identifikasi konsep persepsi diri sosial, sikap sosial, atribusi sosial, dan hubungan interpersonal. Di sini saya mengidentifikasi dua judul film, yaitu Ketika Cinta Bertasbih dan Tarung Sarung. Sebelum kita membahas mengenai kedua film tersebut, di mana terdapat persepsi sosial, sikap sosial, atribusi sosial, hubungan interpersonal, dan persepsi sosial, persepsi diri. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syahidatul Lutfia, nomor induk mahasiswa 210404502021 dari kelas BKB, program studi bimbingan dan konseling jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar-dasar psikologi sosial, yaitu ujian tengah semester. Nah, simaklah video berikut ini. Bye-bye. Di sini saya mengambil dua judul, yaitu Ketika Cinta Bertasbih dan Tarung Sarung. Saya akan menceritakan sedikit tentang Ketika Cinta Bertasbih, sinopsis Ketika Cinta Bertasbih dan Tarung Sarung. Ketika Cinta Bertasbih ini adalah film drama religi di Indonesia tahun 2009 yang disutradarai oleh Khairul Umam berdasarkan novel yang berjudul sama, karya Habibur Rahman El-Shirazi. Film produksi Cinema Art ini dibintangi oleh Kholidil Asadil Alam, Oki Setiana Dewi, dan Ali Sofi Norim. Ketika Cinta Bertasbih tayang perdana di bioskop Indonesia pada 11 Juni 2009, di mana Kholidil Asdil Alam sebagai Abdullah Kiai Azam, Oki Setiana Dewi sebagai Ana Altafunisa, Ali Sofi Norin sebagai Aliana, dan Andi Arsil sebagai Furqon, Media Sefira sebagai Ayatul Husna. Film ini menceritakan kehidupan tokoh utamanya, yaitu Khairul Azam, seorang mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di Al-Azhar University, Kairo. Kisah yang bisa menjadi inspirasi untuk kita ketika melihat bagaimana kerja keras sang tokoh yang menuntut ilmu sekaligus berjuang menghidupi ibu dan adik-adiknya di kampung. Kisah yang juga bisa menuntun kita ketika melihat usaha dan perjuangan Khairul Azam dalam menemukan jodohnya dengan tetap selalu teguh berpedoman pada agama. Dan yang kedua, yaitu kita akan membahas sedikit tentang sinopsis dari Tarung Sarung. Tarung Sarung ini adalah film drama laga petualangan Indonesia tahun 2020 yang disutradarai oleh Archie Hakageri dan diproduksi oleh Star Vision Plus. Film ini dibintangi oleh Panji Zoni, Yayan Ruhian, dan Maizura. Film ini tayang di Netflix pada 31 Desember 2020, di mana Panji Zoni sebagai Denny Russo sebagai pemain utama dan Maizura sebagai Tenri, Kemal Faruk sebagai Sandrego. Film ini menceritakan tentang anak pengusaha kaya yang menganggap uang adalah segalanya. Bahkan ia sampai tak percaya dengan kekuasaan Tuhan. Anak itu bernama Denny Russo yang merupakan anak dari pemilik Russo Corp. Denny sering terlibat keributan dan perkelahian berkeroyok, namun ia selalu dilindungi oleh Om Abdul dan anak buahnya. Hingga suatu saat ibunda Denny ini marah luar biasa kepadanya untuk memutuskan mengirim anaknya ke Makassar. Ibunda dari Denny ingin anaknya belajar untuk mengurus salah satu kantor Russo Corp yang ada di sana sehingga tidak sibuk lagi dengan perkelahian. Ancaman akan mencabut semua fasilitas mewah pun berhasil membuat Denny menuruti kemauan ibunya itu untuk pergi ke Makassar. Video cuplikan film Ketika Cinta Bertasbih dari menit ke 15:48 detik sampai menit ke 17:03 detik, di mana di sini Azam dan Pak Ali sedang berbincang di suatu tempat, dan Pak Ali menyarankan untuk Azam yang sudah berumur untuk segera menikah, dan Pak Ali merekomendasikan untuk menikahi seorang anak dari Kiai yang bernama Ana yang lulusan dari Kairo yang sekarang sedang melanjutkan program S2-nya. Tetapi di sini persepsi diri dari Azam bahwa Azam merasa tidak pantas dirinya untuk menikahi seorang anak dari kiai
anak dari seorang kiai yang berpendidikan tinggi, sedangkan dia hanya seorang penjual tempe dan bakso di Kairo, orang yang tidak punya. Di mana persepsi diri di sini yaitu pandangan terhadap diri sendiri yang diperoleh dari hasil belajar pengalaman yang mempengaruhi diri sendiri. Ini langganan tempe saya juga sering silaturahmi di rumahnya. Tapi masalahnya apa pantas mahasiswa penjual tempe dan bakso macam saya melamar putri seorang kiai? Kamu kok jadi rendah diri begitu sih? Kiai Lutfi orangnya ikhlas, dia tidak memikirkan soal harta. Coba Tentang persepsi sosial, di mana persepsi sosial yaitu pandangan atau suatu usaha untuk memahami orang lain dan diri kita sendiri. Persepsi sosial sama saja dengan persepsi diri, tetapi persepsi sosial lebih ke pandangan dari orang lain, menurut orang lain. Nah, pada cuplikan film Ketika Cinta Bertasbih ini pada menit ke-24 lewat 30 detik sampai menit ke-25 lewat 46 detik, di mana Azam mendatangi rumah Ustadz untuk menyampaikan niat baiknya yang ingin melamar anak dari seorang kiai yang bernama Ana. Tetapi persepsi sosialnya di sini, Ustadz mengatakan bahwa mungkin Ana akan lebih memilih seseorang yang lebih setara pendidikan dengannya daripada hanya Azam yang seorang penjual tahu dan tempe di Kairo. Dan dia membandingkan Azam dengan seorang temannya yang bernama Furqon yang sedang melakukan atau menyelesaikan program S3-nya. Paling tidak menginginkan suami yang strata intelektualitasnya sama dengan dia atau lebih baik. Seperti Furqon misalnya, dia masuk dalam kriteria Ana. Dia kandidat master dan dia akan melanjutkan S3-nya. Yaitu atribusi sosial, di mana atribusi sosial adalah proses mencari tahu penyebab seseorang untuk berperilaku. Nah, pada scan yang saya ambil yaitu film Tarung Sarung, di mana pada menit ke-13 lewat 12 detik sampai menit ke-14 lewat 18 detik tentang scan Kana dan Gogos, di mana Kana merasa tidak adil karena dia diputuskan hanya lewat sepucuk surat. Dan dia setiap kali bertemu dengan Gogos selalu mencari tahu apa sih penyebabnya dia diputuskan. Dan pada saat scan terakhir, Gogos memberikan Kana sepucuk surat tentang apa sebenarnya penyebabnya Gogos memutuskan dirinya. di buku sekolahnya Kana. Yang keempat yaitu sikap sosial, di mana sikap sosial ini dimiliki oleh manusia dan saling membantu. Kita sebagai seseorang individu tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, pada scan film Ketika Cinta Bertasbih ini saya mengambil sikap sosial pada menit ke 49 lewat 51 detik sampai menit ke 53 lewat 01 detik, di mana pada scan ini Azam menolong Ana dan temannya yang sedang kecopetan dan tasnya tertinggal di dalam bis, dan Azam memberikan tumpangan naik taksi untuk mendapatkan bis yang mereka tumpangi dan mengejar ke halte berikutnya. Kami baru sadar bahwa kami tidak punya uang sama sekali untuk pulang. Uang
ikut taksi saya. Yang sarok suaya. Story kita gami uri khatab filatul banat Madinat Asr wa nazilna 'anil haqq. ما تقلقش هوصلك، ده شغلنا ما تقلقش. يلا ازيد 5 جنيه. لا خليهم 10 جنيه وهوصلك بسرعه جدا. ماشي 10 جنيه يلا. قشطه. Yang kelima yaitu hubungan interpersonal, di mana hubungan interpersonal adalah interaksi antara pribadi satu dengan yang lainnya yang terjadi karena faktor kesamaan. Nah, pada scan yang saya ambil yaitu pada film Ketika Cinta Bertas pada menit ke 48 lewat 30 detik sampai menit ke 49 lewat 31 detik, di mana hubungan interpersonal terjalin di dalam bis, di mana Ana bertanya kepada Azam di mana letak perpustakaan. Dan ternyata Azam juga adalah orang Indonesia dan dia juga akan berhenti di situ. Ternyata mereka memiliki kesamaan, tujuan yang sama, yaitu ke perpustakaan. Dan Ana berterima kasih kepada Azam. Lah sama? Anta Indonesia? Iya benar. Anda juga dari Indonesia? Iya benar. Maaf kalau boleh tanya, toko buku Darut Tauzil di mana ya? Oh, sebentar ya. Halte depan, sebelah kiri jalan. Ada tulisannya kok. Saya juga turun di situ. Wah, iya terima kasih. Biasanya saya beli buku di toko-toko dekat kampus Al-Azhar Medan Putih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.